Kembali lagi di Sinau Bareng Rek. Kali ini saya akan bahas cara mudah membuat soal AKM dengan Google Form. Kali ini saya akan membuat cara mudah membuat soal AKM menggunakan Google Form. Jadi persiapkan ya untuk materinya dan jangan lupa untuk subscribe ya, klik lonceng dan share and comment. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah akun Google Drive Anda aktif, terus persiapkan juga soal atau materinya. Jadi kalau kita ingin membuat soal AKM harus ada soalnya nih. Kalau tidak ada soalnya nanti bagaimana? Jadi soal AKM itu ada soal pilihan ganda kompleks, dan menjodohkan. Ada juga menjodohkan, terus jawaban singkat serta uraian. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Jangan lupa ya, jadi kalau ingin belajar ini jadi harus mengikuti mulai dari awal sampai akhir. Oke, untuk lebih singkatnya kita siapkan Google Drive-nya. Oke, jadi kalau sudah, kita akan masuk ke Google Form melalui akun Google Drive. Jadi harus kita persiapkan untuk Google formulirnya. Jadi kita pilih kosong. Yang pertama adalah kita beri judul ya, atau namanya. Jadi supaya nanti tahu kira-kira namanya apa. Jadi bisa kita isi ujian satuan pendidikan atau ujian AKM. Jadi bebas ya. Jadi untuk penamaan ini tergantung sekolah masing-masing ya, atau tergantung bapak ibu guru mau memberikan apa. Jadi di sini saya hanya memberikan gambaran saja. Di situ ada mata pelajaran. Jadi kebetulan mata pelajaran yang saya ajar itu adalah TIK, jadi teknik informasi dan komunikasi, dengan durasi waktu. Jadi tentukan sendiri nanti durasinya. Jadi ini saya hanya memperkirakan saja. Jadi dengan tadi 20 soal itu paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih 120 menit atau 2 jam. Nah, di situ ada juga guru pengajar. Jadi kita kasih guru pengajar supaya jelas ya membuatnya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, kita kasih token. Jadi token ini untuk memudahkan pada saat masuk ya, supaya tidak bisa diakses banyak orang. Jadi orang-orang tertentu saja. Kalau hanya di kelas itu ya dipersiapkan di kelas itu aja. Jadi nanti kasih keterangan, mintalah token atau pada soal pada kelas. Jadi kita isi teks ya, berisinya apa teksnya, itu adalah tokennya nanti yang disebarkan. Jadi jangan sampai lupa. Jadi kalau lupa nanti cek lagi di halaman ini ya. Jadi di menu ini nanti bisa dicek. Berikutnya adalah kita buat bagian baru, atau kita untuk berikutnya adalah tentang data siswa. Jadi kalau yang awal tadi adalah token, sekarang data siswa. Oke, kita tambahkan pertanyaan. Kita kasih nama lengkap. Jadi untuk nama lengkap ini kalau pengen simple ya harus dipersiapkan namanya. Yang paling tidak kita kasih pilihan drop down, kita masukkan nama-nama siswa melalui data absensi. Kita copy paste aja. Jadi kalau kelasnya banyak ya masukkan semua gitu. Jadi kalau hanya satu kelas ya masukkan satu kelas, tinggal copy paste saja terus diantar. Oke, sudah masuk ya. Jadi tadi yang saya copy 27, yang sekarang sudah masuk 27. Jadi tinggal copy paste aja, jadi tidak perlu satu-satu ya. Jadi kalau memang pengen banyak ya dimasukkan semua gitu. Oke, kembali lagi. Itu tinggal enter aja nanti. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi pertanyaan. Sekarang kita akan isikan, diklik wajib dulu ya tadi ya, supaya mereka wajib mengisi.
kita pilih kelas. Jadi kalau sudah, takutnya kan kelasnya banyak, kalau kelasnya satu sih nggak masalah, tapi kalau kelasnya banyak harus buat beberapa kelas, jadi pilihannya supaya tahu nanti nama ini di kelas apa. Berikutnya adalah nomor induk ya, atau NIS, nomor induk sekolah kalau diinginkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi ini hanya untuk sebagai pendataan saja. Jadi ini ada nomor induk, kita copy juga, jadi biar nanti anak-anak memilih nomor induknya mana, namanya siapa. Ya memang tidak semua harus kita masukkan, tapi paling tidak sedikit bisa mengakomodir yang berkaitan dengan data siswa. Oke, sama kan 27. Oke, kalau sudah kita tambahkan bagian baru. Nah, kita masukkan di sini adalah soal ujiannya atau soal AKM, soal asesmen kompetensi minimum. Ya, tadi kan sudah ada bagian-bagiannya. Jadi bagian awal itu keterangan tentang nama ujiannya, terus keterangan tentang data siswa. Nah, sekarang tentang soalnya. Jadi soalnya nanti ada di bagian ini. Oke, kita apakah betul ini adalah soal pilihan ganda. Kalau sudah, kita tambah pertanyaan baru lagi ya, kita wajibkan. Jadi yang pertama adalah kita buka soalnya. Jadi untuk lebih memudahkan itu kita harus menggunakan aplikasi selain Google Form, yaitu aplikasi bawaan dari Windows. Nanti kita pakai snipping tool, jadi nanti berupa gambar kita simpan ya. Jadi nanti ya, ikuti petunjuknya ini ya. Jadi seperti yang sudah saya buat, kita ketikkan snipping tool di browser. Oke, kalau sudah kita klik new, kita drag and drop. Nah, kita drag, dipilih kira-kira sampai yang mana. Kalau sudah, kita klik, kita save, kasih nama. Jadi supaya nanti berurutan, supaya tidak bingung, ya harus dikasih nama yang berurutan. Oke, kita kasih nama. Jadi nanti berupa file PNG ya, atau JPEG boleh. Nah, jadi bebas, yang penting gambar formatnya. Nah, oke, kalau sudah, kita kembali ke Google Form, kita klik gambar, jadi unggah. Jadi filenya tadi kita drag and drop saja, seret ya, seret, tarik ke Google Form-nya. Kita tunggu. Oke, sudah masuk ya, filenya sudah masuk. Jadi nanti seperti ini, supaya tetap tertata rapi. Jadi sebenarnya di snipping tool semua juga tidak apa-apa, cuman saya pengennya ada beberapa yang tidak di snipping tool, dan nanti munculnya seperti itu. Karena ini sifatnya pilihan ganda ya, ada 5 opsi. Oke, jadi 5 opsi ini boleh di copy semua atau diketik satu-satu ya. Kalau di copy semua nanti harus ada yang dihilangkan abjadnya ya. Oke, copy paste kan. Nah, ini huruf A abjadnya dihapus, jadi supaya tidak terlihat ABCD-nya. Oke, tabel ya. Yang berikutnya diwajibkan ya, jadi nanti tetap diwajibkan, tidak perlu kasih deskripsi. Kalau bisa, kita buat pertanyaan baru. Oke, langkahnya sama, jadi kita mengulang kayak tadi. Jadi kita pakai snipping tool di soalnya tadi ya. Karena soalnya sama, jadi saya tidak perlu snipping lagi, tinggal copy paste saja. Hanya beda di pertanyaannya saja.
untuk ABCD-nya kita copy paste ya. Jadi sama, tetap kita hilangkan yang lama. Oke, selanjutnya kita buat baru, pertanyaan baru. Jadi kita mengulas lagi, jadi cek soalnya. Kita snipping tool lagi. Oke, kalau sudah kita save, di nama yang beda, kita kembali ke Google Form-nya, kita unggah. Jadi sama ya, mengulang kayak tadi. Oke. Oke, sudah. Kalau gitu kita tambahkan bagian baru. Jadi bagian baru ini kita kasih judul soal pilihan ganda kompleks ya. Ini ya, ini kan tadi pilihan ganda sudah selesai, ada 5 soal. Berikutnya adalah soal pilihan ganda kompleks. Oke. Di bawah nanti kita kasih keterangan. Jadi sama kayak tadi. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Kalau sudah, kita tambahkan pertanyaan baru ya. Jadi kita buka soalnya, jadi pilihan ganda kompleks. Jadi sama kayak tadi, kita snipping tool. Jadi untuk memudahkan memang harus menggunakan snipping tool. Oke, kita snipping tool ya. Jadi kita pilih semua sampai yang bawah itu supaya terlihat. Kita kasih nama yang beda, jangan sampai sama nanti supaya tidak hilang. Oke, kalau sudah kita unggah, drag and drop ya, sama kayak tadi ya. Oke, sudah masuk. Oke, sekarang kan ada yang beda ya. Jadi di sini ada benar dan salah. Jadi tidak sama dengan pilihan ganda yang tadi ya. Jadi ini adalah ada beberapa opsi. Jadi nanti perlu kita pilih kira-kira mana yang cocok ya. Jadi kita pilih isi pilihan ganda. Jadi menurut saya itu adalah yang paling pas atau sesuai. Nah, di sini ada dua ada dua kolom. Jadi yang baris ini adalah pernyataannya, yang kolom ini adalah pilihan jawabannya. Jadi seperti itu nanti. Oke, kita copy untuk pernyataannya. Jadi kita masukkan di baris ya, copy paste saja semua ya. Yang penting pernyataannya itu sudah benar. Berikutnya adalah kita tentukan. Jadi di sini karena ada dua pilihan jawaban, yaitu benar dan salah, ya kita ketik benar dan salah. Sudah itu aja, cukup. Kita tambahkan pertanyaan baru, sama, intinya sama. Kita snipping lagi, kita snipping semua ya, mulai atas sampai bawah. Sama kayak tadi, kita save,
jangan lupa beri nama yang beda supaya tidak tertumpuk ya. Diurutkan saja untuk penama. Kalau sudah, kita copy paste ya. Kita unggah gambarnya kita. Intinya sama ya kayak di awal tadi. Oke, sudah masuk. Jadi kita tinggal mengubah opsinya menjadi jangan lupa diwajibkan untuk setiap barisnya. Jadi supaya mereka nanti ada wajib mengisi. Kita cek ya hasilnya, kita cek di gambar mata tadi ya. Opennya sama kayak tadi, dicek. Dan berikutnya di nama lengkap tinggal pilih namanya siapa, kelas berapa, sama nomor induknya. Oke, berikutnya ini adalah tampilan beasiswa seperti ini. Jadi kalau ingin cek kita harus jawab dulu. Oke, jadi mereka tidak bisa melompat ke kategori berikutnya sebelum menjawab pilihan ganda dulu. Jadi harus selesai semua baru bisa ke soal pilihan ganda kompleks. Nah, ini adalah contoh hasil dari pilihan ganda kompleks. Nah, itu pernyataannya tinggal diklik benar atau salah saja. Nah, oke, dari sini paham ya. Jadi itu adalah proses pembuatan untuk soal pilihan ganda kompleks. Untuk berikutnya tinggal melanjutkan saja soal-soalnya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah saya copy paste untuk soalnya, tinggal kita snipping gambarnya saja sampai ke teks yang paling bawah. Oke. Oke, sudah 5 soal untuk pilihan ganda kompleks. Kita akan membuat bagian baru. Jadi ke soal berikutnya. Kita kasih nama soal menjodohkan ya, atau mencocokkan ya. Ini perlu diingat bagi yang belum punya jodoh. Nah, ini nggak bisa buat soal ini, susah nanti karena ini menjodohkan. Oke, kita kasih keterangan pilihan jawaban yang paling tepat. Jadi simpel aja deskripsinya. Kalau sudah, kita tambahkan pertanyaan baru. Jadi sama kayak sebelum-sebelumnya, cuman bedanya hanya ada pada penempatan dari gambarnya. Jadi nanti kita di bawahnya itu kita kasih keterangan. Oke, kita snipping ya. Jadi kita snipping bagian sebelahnya, jadi bukan semua ya tadi ya, tapi ini untuk adalah pilihan pernyataannya. Jadi kita copy paste untuk pertanyaannya, baru kita masuk ke pilihan nanti ya. Jadi gambarnya kita unggah dulu. Oke ya, sudah masuk. Nah, ini sama, jadi kita pakai isi pilihan ganda. Jadi meskipun tadi pilihan ganda kompleks juga pakai ini, menjodohkan juga sama pakai ini. Jadi untuk yang baris itu kita kasih nama gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Oke. Untuk yang kolom ini adalah pilihannya nanti ya. Jadi kalau ini saya coba ketik sesuai yang ada di pilihan jawabannya atau yang dicocokkan. Kira-kira gambar 1 itu
apa, sesuai dengan tulisan yang mana atau pernyataan yang mana gitu ya. Jadi ini sengaja saya coba beda, jadi saya ketik ulang. Kalau sebenarnya bisa di copy paste, cuman karena filenya sudah gambar, jadi tidak bisa saya copy paste, makanya saya ketik ulang. Jadi seperti itu ya. Oke, berikutnya kita pilih pertanyaan baru. Nah, ini sekarang saya akan coba gambar yang beda ya. Jadi ini saya copy semua. Ini gambarnya sudah saya cropping ya, jadi saya unggah. Kalau tadi kan gambarnya cuma sisi yang kiri aja, sekarang semuanya saya masukkan. Jadi kita pilih isi pilihan ganda, jadi tinggal hanya di pernyataannya saja ya. Kalau bisa setiap soal itu jawabannya juga sudah siap ya nanti ya. Jadi nanti akan ada cara bagaimana memberikan poin atau nilainya. Jadi untuk baris satu ini kita isi dengan gambar 1, berikutnya adalah gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Untuk di kolomnya, jadi saya sengaja menggunakan pilihan A dan pilihan B, C, dan D. Kalau teman-teman pengen berbeda silakan. Jadi intinya saya mencontohkan seperti itu, tapi tidak harus sesuai dengan saya. Jadi misalkan pilih sesuai A, sesuai B, atau jawaban A, jawaban B, terserah, jadi bebas ya. Ini hanya saya menggunakan kata pilihan aja itu, menurut saya sih. Berikutnya kita buat pertanyaan baru, masih sama di soal menjodohkan atau mencocokkan. Oke, konsepnya sama. Oke, sudah selesai ya 5 soal dari pilihan atau menjodohkan. Sekarang kita buat soal berikutnya, yaitu isian singkat ya, atau jawaban singkat. Kita tambah pertanyaan baru karena ini adalah soal jawaban singkat atau IJS ya, isian jawaban singkat. Saya copy filenya, kita pastekan. Untuk pilihannya kita pilih adalah jawaban singkat ya. Jadi cara jawaban singkat ya, pilih jawaban singkat. Oke, berikutnya juga sama. Berikutnya kita tambahkan bagian baru, yaitu soal uraian. Jadi beda ya, soal uraian ini jawabannya lebih panjang, jadi nanti pakai paragraf, jadi bukan jawaban singkat. Oke ya, kalau sudah kita tambahkan pertanyaan baru. Karena berubah gambar, jadi kita snipping. Sudah masuk
kalau sudah kita sedikit kecil, kita sesuaikan aja ya gambarnya. Kita pilih paragraf ya, karena ini adalah pertanyaan yang jawabannya panjang, beda dengan isian singkat. Oke, berikutnya kita klik sama ya. Kita membuat soal uraian. Oke, sudah selesai semua untuk soal AKM-nya. Jadi mulai soal pilihan ganda sampai ke soal uraian. Jadi berikutnya kita tinggal memberikan poinnya atau nilainya, jadi supaya nanti ada korektornya untuk pilihan ganda sampai ke menjodohkan atau menyocokkan. Kecuali untuk yang soal uraian atau isian singkat itu nanti koreksinya manual, tapi yang jelas kita kasih poin, kita kasih poin. Oke ya, untuk tanggapannya kita batasi satu tanggapan saja, jadi supaya mereka tidak menjawab beberapa kali, maka kita perlu memberikan kita batasi ya. Berikutnya kita tampilkan status progresnya di presentasi. Pesan konfirmasinya kita kasih, jadi setelah mereka menjawab klik kirim, baru akan muncul pesan konfirmasinya. Jadi kita buat seperti itu aja ya, atau kalau ada tulisan lain boleh, silakan. Nah, ini kita klik ya untuk jadikan ini sebagai kuis, coba kita bisa memberikan nilai dan jawaban. Jadi ada hal yang perlu dicentang, ini kita hilangi semua aja sebenarnya, supaya tidak dilihat oleh siswa nanti jawaban yang benar itu yang mana, makanya kita ganti. Untuk rilis nilai kita pilih yang bawah aja sebenarnya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, berikutnya kita kasih kunci jawaban atau poin, jadi kita sesuaikan dengan berapa persen bobotnya per kategori ya. Kategori pilihan ganda itu misal 20% misalkan, jadi kita cek ya, kita cek jawabannya A. Oke, kita pilih jawabannya A untuk poinnya tadi 4. Oke, karena 5 kali 4 adalah 20, jadi pilihan ganda 20%. Oke, berikutnya kita kasih juga soal berikutnya sama ya. Oke, berikutnya sama, yaitu 4 poinnya. Kita jawabannya kita pilih, sebentar, ini ada yang salah, ini yang kelihatan ya, jadi nanti aja. Jawabannya adalah C. Kita klik C, lebih dari ya, kita pilih lebih dari, kita klik selesai. Begitu juga setelahnya, jadi sama ya, untuk sampai pilihan ganda itu 20%, jadi per soalnya berarti 4 poinnya, itu aja cukup. Berikutnya untuk pilihan ganda kompleks, jadi kita atur ya demikian rupa bagaimana untuk pembobotannya supaya sesuai. Di pembobotan itu adalah per kategori, jadi nanti di breakdown lagi per soal di breakdown lagi per jawaban, karena pilihan ganda kompleks itu banyak sekali pilihan ya. Di
jawabannya lebih dari satu soalnya, jadi itu juga kita kasih nilai supaya nanti hasilnya sesuai. Oke, itu jawabannya ya, jawabannya benar-benar serta A. Jadi ini untuk poinnya saya sesuaikan. Kalau sudah, klik selesai. Untuk berikutnya juga sama. Oke, kita klik kunci jawabannya untuk menjodohkan, sama untuk bobotnya kita sesuaikan sesuai dengan bobot yang sudah direncanakan. Untuk jawabannya kita tinggal klik atau pilih saja kalau gambar satu itu tentang materi apa. Jadi kita cek di sumber jawabannya di soal. Oke, kalau sudah kita klik pilih jawabannya sambil dicek kunci jawabannya yang sesuai ya. Kalau sudah, klik selesai. Itu juga seterusnya sama. Untuk isian jawaban singkat, kita nggak perlu nulis jawabannya, jadi kita hanya kasih poin-poinnya saja. Untuk jawabannya nanti koreksi manual, jadi bisa. Oke, ini juga sama, kita kasih poinnya berapa, jadi kita sesuaikan aja poinnya. Kalau sudah, klik selesai. Berikutnya menuju ke soal uraian. Jadi sama, kita juga akan kasih bobotnya saja, jadi nggak perlu kita tulis kunci jawabannya, karena kan untuk uraian atau isian singkat itu kan jawabannya kan banyak ya, jadi beraneka abstrak. Meskipun katakanlah sudah sesuai, tapi kadang ada beberapa yang jawabnya itu simpel, ada yang panjang, makanya nanti koreksinya manual saja gitu. Kalau sudah, kita klik gambar mata ya, jadi kita cek ini hasilnya seperti apa. Jadi kita coba untuk mengisinya. Jadi email ini harus aktif, jadi siswa nanti mengisi email, karena tadi kita aktifkan untuk hanya satu kali jawaban, satu kali tanggapan. Sudah, berikutnya nama lengkap kita isi. Jangan lupa untuk resensinya, untuk yang umum sama kuis ya, ini diganti ke rilis nilainya ya, diganti yang bawah, jadi jangan yang atas, supaya nanti siswa tidak melihat koreksinya. Sudah, klik simpan. Oke, kita cek
hasil jawaban yang tadi sudah saya kirim, sudah saya jawab. Jadi di sini akan ada total skornya. Jadi siapa saja yang menjawab nanti akan terlihat di sini. Jadi di menu ini siapa yang menjawab. Jadi ini enggak usah dinilai karena nggak masuk poin ya. Jadi ini yang betul ada tanda centang hijau ya. Kalau jawabannya salah ada tanda silang merah. Jadi kayak ini silang merah itu jawabannya salah. Jadi kan kita nggak perlu koreksi lagi. Jadi yang perlu kita koreksi adalah yang isian jawaban singkat dan uraian. Jadi gitu ya teman-teman. Semoga bisa berguna dan dikembangkan. Jadi ini meskipun jawabannya disilang, kita kasih poin aja kalau dia benar. Oke. Jadi koreksinya seperti ini. Jadi nanti tinggal disimpan gitu aja. Jadi ini saya kasih poin, saya anggap jawabannya benar ya, mendekati benar, jadi poinnya tidak penuh tadi. Kalau ini sama yang penting ada nilainya daripada 0. Kalau itu tadi saya anggap 0 mungkin salah. Kalau ini masih benar. Kalau sudah klik simpan ya. Di sini nanti akan muncul perubahan dari skornya. Jadi total skornya berapa nanti akan muncul total per poin. Nah ini nanti kalau untuk mengirim skornya. Jadi kalau mau ngirim ke siswa hasilnya tinggal dikirim aja rilis. Tapi kalau ini adalah nilainya total adalah 68 dari 100 ya. Jadi ini poinnya. Nah ini adalah poinnya, nilai akhir. Sampai sini paham ya. Jadi semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Jadi kalau ada kesulitan nanti bisa tanya di kolom komentar. Oke. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Oke. Terima kasih kawan-kawanku semua. Semoga tayangan kali ini bisa berguna untuk semuanya. Oke. Bye bye.